Mas Yudi, transaksi janggal, transaksi mencurigakan yang terus didengung-dengungkan, kemungkinannya sebenarnya apa saja terjadi di Kementerian Keuangan? Ya, jadi 349 triliun kan bukan jumlah yang sedikit, Mbak ya. Betul Dan sekali. itu tentu dari mungkin ratusan, mungkin ribuan transaksi ya, yang istilahnya keluar masuk ya, kemudian dari suatu pembelian, aset dan sebagainya. Nah, yang jelas ada beberapa hal ya terkait dengan transaksi mencurigakan. Yang pertama ya terkait dengan di luar kebiasaan dari profilnya. Ya, jadi misalnya profilnya adalah pegawai negeri, kok tiba-tiba dia bisa transaksi rekeningnya atau rekening yang terafiliasi dengan dirinya, misalnya keluarganya itu bisa 1 miliar, 2 miliar berapa kali, seperti itu. Nah, itu sudah mencurigakan. Ya, kemudian yang kedua di luar kebiasaan. Biasanya dia masuk 30 juta, 40 juta gitu kan, tapi tiba-tiba fantastis 100 miliar misalnya. Nah, itu yang kemudian menjadi hal yang mencurigakan karena memang para wajib lapor ya dalam keuangan TPPU ini itu kan 500 juta harus dilaporkan. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua diduga berasal dari hasil kejahatan. Ya, jadi dugaan transaksi ini adalah hasil kejahatan seperti itu. Kemudian yang ketiga ya PPATK menduga gitu ya bahwa ada ada tindak pidana ya terkait dengan transaksi yang dilakukan sehingga meminta pelapor untuk melaporkan ya terkait dengan transaksi yang dilakukan. Dan kemudian diduga ada upaya untuk menyamarkan. Nah, jadi itulah transaksi-transaksi yang mencurigakan yang dimana ujung-ujungnya adalah harus dicari bahwa ini merupakan kecurigaan ya harus dicari tindak pidana asalnya apa. Karena apa? Karena berbicara tentang transaksi rekening, berbicara tentang pembelian aset, bicara tentang memiliki mobil mewah, memiliki motor mewah, ya kan? Itu kan berbicara mengenai uang. Nah, uang itu jelas sumbernya di mana? Dalam teknik investigasi kita tahu ada namanya follow the money, ikuti asal uang. Nah, tindak pidana pencucian uang tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada tindak pidana asalnya. Karena orang tidak mungkin mencuci uang pakai uang yang bersih. Ya kan? Mereka mencuci uang pasti dari hasil tindak pidana kejahatan. Nah, di dalam Undang TPPU jelas ada sekitar 26 ya kejahatan yang di state jelas di situ. Termasuk di antaranya korupsi, penyuapan ya sampai perpajakan dan bea cukai, termasuk penggelapan dan pemerasan. Jadi dari uang-uang yang diduga transaksinya berasal dari hal yang mencurigakan, ini kan adalah indikasi yang harus ditelusuri, ya. Nah, termasuk tadi, bagaimana cara mentelusurinya? Ya gampang gitu kan, tinggal bagaimana, ya aliran uangnya itu kemana saja. Dan kalau kita bicara mengenai LHPPATK, ya dari pengalaman saya, PPATK itu sudah bagus ya, analisnya sudah menjelaskan rekeningnya seperti apa, transaksi keuangan yang mencurigakan seperti apa, dan itu sudah jelas di situ uang. Jadi tidak semua misalnya saya punya rekening ada 1000 transaksi, tidak semua yang dianalisis. Tentu yang dianalisis adalah yang di atas misalnya yang mencurigakan. Misalnya kok saya punya transaksi keuangan 100 juta setiap bulan gitu kan, ini uang dari mana gitu kan. Kemudian juga yang menarik adalah dalam LH itu ya bagus juga ketika ada afiliasi-afiliasi seperti apa. Ya, misalnya bahwa yang memberikan itu adalah suatu perusahaan. Ya, ini perusahaan ini ternyata ada kaitannya dengan permasalahan. Jadi LHA PPATK bagi saya itu sebenarnya adalah satu indikasi awal. Bahkan di state bahwa LHPTK itu kan sebagai informasi intelijen yang kalau saya jadi penyidik ketika mendapatkan LHA dari PPATK itu sangat mudah. Saya tinggal menelusuri saja rekeningnya siapa, ya kan, kemudian siapa yang bermain di situ, transaksinya arahnya kemana dan sebagainya. Tapi yang jelas bahwa ketika ada TPPU maka yang paling penting adalah recovery aset. Ya, artinya adalah 309 ya, yang triliun-triliun itu bisa dikembalikan kepada negara. Baik, Mas Yudi. Itu yang paling penting poinnya.